Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Saya Alvin Hasbi Pratama dari 10 TKJ akan eh, menyampaikan atau mereview tentang kajian dari Ustadz Abdullah Roy yang judulnya Cara Beriman Kepada Kitab Allah. Profil dari Ustadz Abdullah Roy sendiri adalah Ustadz Abdullah Roy lahir dengan nama Roy Grafika di Bantul. Dia adalah seorang dai di Indonesia yang sangat dihormati. Pendidikan beliau sangat luar biasa. Beliau menempuh S1, S2, dan S3 di UIM, tepatnya di Arab Saudi, di jurusan Akidah dan lulus pada tahun 2017. Dan dia salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan termasuk eh, pendiri HSI ya, antum tahu. Eh, jadi ringkasan video ini adalah yang berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Video ini menjelaskan bahwa iman kepada Allah adalah rukun iman ketiga yang merupakan pondasi keselamatan seorang muslim. Eh, Berikut adalah penjelasan secara rincinya habis ini. Yang pertama, definisi dan kewajiban beriman. Beriman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya sebagai petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. Pengingkaran terhadap satu satu kitab saja yang diturunkan Allah dapat menyebabkan seseorang bisa keluar dari Islam. Yang kedua, cara dua cara mengimani kitab-kitab Allah. Di sini Ustadz Abdul Roy menjelaskan dua metode dalam mengimani kitab Allah. Secara global atau al-ijmali, meyakini bahwa Allah menurunkan banyak kitab kepada nabi-nabi terdahulu. Meskipun kita tidak mengetahui semua namanya. Misal kitab yang diturunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, secara rinci. Kalau tadi yang secara global, sekarang yang secara rinci. Atau yang disebut at-tafsil. Yaitu mengimani nama-nama kitab Allah yang secara eksplisit yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti At-Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Atau Zabur, wa Injil, atau Suhuf. Atau Suhuf ini berarti lembar-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Seperti itu. Yang ketiga, keistimewaan dan posisi Al-Quran. Sebagai kitab terakhir, Al-Quran memiliki kedudukan yang unik dibandingkan kitab-kitab yang lain. Al-Quran bisa menjadi pembeda dan penguji atau yang disebut muhaimin. Al-Quran berfungsi sebagai tolak ukur kebenaran. Jika diisi kitab terdahulu yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu sudah dianggap berubah. Atau yang disebut menghapuskan hukum-hukum yang lama. Dan Al-Quran dijamin keasliannya. Berbeda dengan kitab-kitab yang terdahulu yang diserahkan penjagaannya kepada pemuka agamanya. Namun akhirnya banyak yang diubah seperti Injil. Seperti itulah. Al-Quran dijaga langsung oleh Allah hingga hari kiamat. Itu keistimewanya. Eh Konsekuensi nyata dalam kehidupan. Iman ini bukan hanya sekadar diucapkan ya. Melainkan kita harus membuktikannya dengan membenarkannya, mengimaninya. Contoh kita membenarkannya, kita mengimani
sejarah-sejarah atau cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Mungkin ada lagi yang kita itu mengikuti hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti misal hukum muamalah, seperti hukum riba, hukum larangan-larangan yang lain yang nggak dibolehkan, seperti itu. Mungkin kesimpulannya adalah mengimani itu tidak hanya diucapkan, mengimani juga harus dilakukan, harus ada sesuatu yang dilakukan dari mengimani tersebut. Mungkin ini saja dari saya. Syukron hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.